Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vidya Nufani dari kelas TI 4310. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang strategi kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan karantina kesehatan, social distancing, maupun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang semakin memperburuk keadaan ekonomi di Indonesia. Peranan pemerintah di dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang, dilakukan melalui kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang. Nah, adanya pembatasan sosial berskala besar ini membuat aktivitas di sektor pariwisata dan sektor manufaktur itu menurun, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Maka dari itu, melalui kebijakan fiskal ini diharap pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Nah, oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang dapat membantu mengatur perekonomian saat ini. Nah, kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ternyata sangat besar peranannya dalam menanggulangi dampak COVID-19 ini. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, dan honor-honor. Nah, realokasi dana itu tujuannya adalah untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, juga perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif di dunia usaha. Selain itu juga, APBD juga diharapkan direfocusing dan direalokasi untuk 3 hal tersebut, yaitu penguatan penanganan COVID-19 yang dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, merincikan bahwa pada tahun 2020, pemerintah sudah menetapkan 2 arahan kebijakan besar untuk periode yang khusus ini. Yaitu yang pertama adalah dukungan fiskal untuk mendukung berbagai upaya penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi. Dan yang kedua adalah dukungan pajak untuk pemulihan dunia usaha. Nah, kecermatan dalam penyusunan strategi kebijakan fiskal ini selama pemulihan ekonomi menjadi aspek yang paling penting karena bervariasinya respons fiskal global dalam menanggulangi dampak pandemi, baik dari sisi jenis kebijakan yang ditempuh maupun besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah. Dan terakhir, saya akan memberikan kesimpulan yang saya dapat, yaitu yang pertama adalah kecermatan dalam penyusunan strategi kebijakan fiskal dapat membantu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua, kemampuan negara dalam menanggulangi dampak pandemi ditentukan dari seberapa besar ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga adalah pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dan yang keempat, kebijakan fiskal yang ditetapkan terbagi ke dalam 2 arah yang besar, yaitu yang pertama adalah dukungan fiskal untuk bidang kesehatan dan yang kedua adalah pemulihan untuk dunia usaha. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.